Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Selamat datang di video presentasi metabolisme karbohidrat oleh kelompok 5. Yang mana untuk presentasi ini dipersembahkan oleh kami kelompok 5 yang dibimbing oleh dosen pengampu Ibu Irma Ratna Kartika, MSc dari mata kuliah metabolisme biomolekuler. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, hendaknya kita lebih mengenal terlebih dahulu. Untuk kelompok 5 sendiri terdiri dari 4 anggota, di mana salah satu itu saya, Abdullah Sulul Fazri, ada Evelyn Patricia Akbar, Fadila Khairina, dan juga Selvian Ningsih. Baik, inilah table of contents atau hal-hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang itu ada konsep katabolisme dan anabolisme, katabolisme karbohidrat, anabolisme karbohidrat, dan yang terakhir ada pengendalian metabolisme karbohidrat. Oke, untuk mempersingkat waktu, hendaknya kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama. Yang pertama ada konsepnya terlebih dahulu, karena kalau kata orang zaman dulu nih, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu kita harus mengenal terlebih dahulu apa yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama, kita bahas dulu mengenai karbohidrat. Karbohidrat sendiri adalah biomolekul yang berasal dari gabungan karbon dan hidrat, di mana atom karbonnya akan saling berikatan dengan air dan memiliki rumus fungsi dasarnya itu CnH2O kali N. Untuk fungsinya sendiri, karbohidrat dalam tubuh itu berfungsi banyak fungsinya ya, seperti sumber energi, membantu pencernaan, regenerasi sel, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi inilah 3 fungsi utama yang biasa kita manfaatkan dari karbohidrat. Untuk lebih jelasnya lagi mengenai karbohidrat, kalian bisa tonton video dari kelompok sebelumnya di struktur fungsi biomolekul di channel ini juga ya. Oke, baik, kita lanjut ke selanjutnya. Ini hanya untuk mengingat saja, mengulas kembali mengenai karbohidrat ya. Kita lanjut, ada klasifikasi karbohidrat. Nah, klasifikasi karbohidrat ini dibagi menjadi 3. Jadi ada monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Untuk monosakarida sendiri seperti namanya, yang dimana mono, jadi monosakarida ini sebuah gula atau karbohidrat paling sederhana yang menjadi monomer dari karbohidrat itu sendiri. Itu ada glukosa, fruktosa, galaktosa, dan juga manosa. Nah, untuk strukturnya kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada glukosa, fruktosa, dan juga galaktosa. Yang kedua ada oligosakarida. Nah, oligosakarida ini karbohidrat yang terdiri dari 2 sampai 10 monomer dari monosakarida. Nah, itu ada terdiri dari disakarida, trisakarida, dan terus dari C2, C3, C4 sampai karbonnya ada 10. Sampai 10 monomernya. Nah, untuk contohnya di sini ada maltosa, laktosa, dan juga sukrosa. Di mana maltosa ini gabungan dari glukosa dan juga glukosa, sementara laktosa itu gabungan dari glukosa dan juga laktosa, sedangkan sukrosa sendiri adalah gabungan dari glukosa dengan fruktosa. Tidak demikian. Dan yang terakhir ada polisakarida. Nah, polisakarida ini lebih dari 10 ya. Jadi dia rantainya panjang sekali, merupakan glukosa sangat kompleks ya di turunan monosakarida. Jadi bahkan jumlahnya hingga ratusan, bahkan sampai ribuan. Jadi monosakarida itu bisa linier ataupun bercabang. Dan itu bisa sejenis ataupun tidak sejenis gitu yang bersambungnya itu. Nah, untuk contohnya itu ada glikogen, glukosa, sekrosa, pati, glikogen, dan lain sebagainya. Oke, itulah untuk klasifikasi karbohidrat. Hendaknya kita tidak lupa mengenai materi ini yang telah kita bahas di mata kuliah sebelumnya, yaitu struktur dan fungsi molekul. Selanjutnya, nah ini adalah rangkuman mengenai hal-hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, di mana kita lihat di sini ya, itu ada prosesnya. Nah, untuk kesini ada yang kita bahas ada glikogenesis, ada glikogenolisis, ada glikolisis, dan juga gluconeogenesis. Ini adalah hal-hal yang akan kita bahas. Ini untuk peta konsep sederhananya aja. Untuk detailnya nanti akan dibahas oleh kami. Oke, kita langsung saja bahas ke pembahasan alur metabolisme dari karbohidrat itu sendiri. Nah, untuk alur metabolismenya ini agak sederhana sebenarnya ya. Jadi apabila kita makan sebuah makanan yang mengandung karbohidrat, atau kita cobalah di sini contohkan roti. Nah, roti ini kan mengandung pati ya. Pati itu merupakan karbohidrat kompleks atau polisakarida kompleks yang sangat panjang. Nah, ketika kita makan di mulut itu, ketika masuk di mulut, dia akan dipecah oleh bantuan alfa amilase yang akan memecah pati tersebut menjadi oligosakarida, disakarida, dan juga polisakarida rantai pendek. Jadi yang tadinya kompleks panjang diubah sedikit biar lebih sederhana gitu. Nah, lanjut ketika saluran pencernaan dia akan masuk ke lambung ya, tapi di lambung itu tidak ada pencernaan, tidak ada metabolisme karbohidrat karena
enzim alfa amilasnya ini tidak aktif dikarenakan pH-nya yang asam, di mana kita tahu sendiri pH di lambung ini atau getah lambungnya atau ya getah lambung atau asam kloridanya ini membuat pH di lambung ini asam sehingga enzim alfa amilasenya itu nonaktif. Nah, lalu baru lanjut ketika masuk di usus halus. Nah, di usus halus sendiri ada mineral natrium bikarbonat yang mengubah pH-nya menjadi agak basa ya, sehingga alfa amilase yang disekresikan oleh pankreas bisa aktif kembali dan memecah kembali tadi yang polisakarida rantai pendek itu, yang tadi ada oligosakarida itu dipecah lagi menjadi disakarida yang lebih sederhana. Dan ntar disakaridanya ini akan dipecah lagi oleh enzim karbohidrase, yaitu seperti ada maltase untuk mengubah maltosa memecahnya jadi 2 glukosa, ada sukrase yang akan memecah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa, dan ada juga laktase yang akan mengubah glukosa menjadi laktosa menjadi glukosa dan galaktosa untuk menghasilkan gula sederhana atau glukosa. Jadi glukosa inilah produk yang akan digunakan dan masuk ke proses glikolisis nantinya. Nah, yang jadi pertanyaan lalu bagaimana untuk monosakarida lainnya seperti galaktosa dan juga fruktosa. Nah, jadi gini teman-teman. Tiap-tiap monosakarida yang ada itu memiliki alur sendiri dalam metabolisme. Nah, untuk galaktosa dan fruktosa sendiri memiliki transporter khusus untuk masuk ke pembuluh darah. Contohnya di sini kita lihat ada gambar di sini. Nah, ini adalah intestinal lumen, yaitu bagian luar ya, bagian luar dari usus halus. Ini adalah sel usus halus bagian dalamnya nih, ini endostinal lumen, dan ini bloodstream atau pembuluh darah. Jadi ketika ada galaktosa misalkan di sini, ada galaktosa yang masuk ke dalam usus halus, dia menggunakan transporter bernama SGLT, yang dimana itu merupakan bantuan dari mineral sodium atau natrium. Nanti dia masuk ke dalam selnya usus halus, lalu keluar lagi masuk ke pembuluh darah. Jadi setiap monosakarida itu punya jalurnya sendiri. Seperti fruktosa ini menggunakan GLUT5, tetapi keluar dari sel usus halus ke pembuluh darah ini menggunakan jalur yang sama atau transport yang sama, yaitu GLUT2. Lalu bagaimana sih untuk metabolisme dari galaktosa sendiri? Nah, galaktosa sendiri kan itu diperoleh dari laktosa ya. Nah, laktosa ini kan merupakan gabungan dari glukosa dan juga galaktosa. Nah, itu bisa diperoleh dari susu, sayur, dan buah-buahan. Nah, untuk jalur metabolisme dari galaktosa ini sendiri namanya jalur Leloir. Nah, kita bisa lihat di sini ada struktur dari galaktosanya. Nah, ini kira-kira begini skema dari bagaimana galaktosa ini akan dimetabolisme dalam tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita ini untuk proses glikolisis untuk menghasilkan energi itu yang digunakan glukosa ya. Jadi galaktosa ini akan mengalami serangkaian proses untuk berubah menjadi glukosa. Nah, yang pertama ini jika ada, jadi glukosa ini ada beta dan juga ada alfa ya. Jadi beta alfa itu tergantung posisi gugus OH-nya di sini. Nah, di sebelah sini, kalau bagi ke dia ke atas itu dia beta, kalau ke bawah dia alfa. Nah, untuk galaktosa beta di galaktosa itu tidak dikenali oleh tubuh ya. Jadi tubuh akan mencoba menshuffle atau merubah susunan molekul dari galaktosa itu menggunakan bantuan enzim galaktosa mutarotase. Nah, mutarotase itu artinya berotasi. Jadi si gugus OH yang tadinya beta akan diubah menjadi alfa sehingga lebih dikenali oleh tubuh. Nah, ketika telah menjadi alfa di galaktosa di bagian sini, itu akan dilanjutkan prosesnya itu mengubah galaktosa alfa dari galaktosa menjadi galaktosa 1-fosfat, di mana prosesnya itu proses fosforilasi ya, yang dibantu oleh enzim galaktokinase. Nah, di sini juga melibatkan senyawa ATP atau adenin trifosfat, yang mana dia akan mendonorkan satu gugus fosfatnya ke galaktosa, yang akhirnya berubah menjadi adenin difosfat, dan gugus fosfatnya akan masuk tersubstitusi ke dalam galaktosanya, sehingga galaktosanya berubah menjadi galaktosa 1-fosfat. Nah, lanjut setelah terbentuk galaktosa 1-fosfat, itu akan lanjut ke proses di mana galaktosa 1-fosfat ini akan disubstitusi ya oleh UDP atau UDP itu uridyl difosfat. Uridyl difosfat itu akan dibantu oleh enzim galaktosa 1-fosfat uridyl transferasa untuk mentransfer uridinnya ya, sehingga membentuk glukosa 1-fosfat. Nah, dalam proses ini itu melibatkan senyawa yang namanya uridin difosfat glukosa. Di mana uridin difosfat glukosa ini akan berubah ketika selesai proses membantu proses transfer uridin yang berubah galaktosa menjadi glukosa itu, dia akan berubah menjadi UDP galaktosa atau uridin difosfat galaktosa. Di mana UDP galaktosa ini
akan ketika terlalu banyak itu dia akan bisa dimanfaatkan untuk pembentukan kelenjar susu atau air susu ibu ASI ya. Dia bisa dimanfaatkan untuk ASI. Nah, tapi ketika tidak ada pembentukan ASI gitu, misalnya tidak dibutuhkan pembentukan ASI, UDP galaktosa ini bisa berubah lagi menjadi UDP glukosa dengan bantuan UDP galaktosa etimerase. Nah, untuk UDP glukosa ini selain membantu proses metabolisme galaktosa, dia juga digunakan untuk pembentukan glikogen yang nanti akan kita bahas. Ini spoiler aja dulu. Nah, kira-kira begitu. Oke, kembali ke glukosa 1-fosfat. Ketika terbentuk glukosa 1-fosfat, ini kan sudah terbentuk glukosa nih, tapi belum masuk ke glikolisis karena di glikolisis itu yang dibutuhkan adalah glukosa 6-fosfat. Karena itu dibantu oleh enzim fosfoglucomutase mengubah glukosa 1-fosfat menjadi glukosa 6-fosfat. Jadi gugus fosfat yang tadinya di atom sebelah sini akan dioper atau diubah menjadi di sebelah atas sebelah sini. Sehingga terbentuklah glukosa 6-fosfat. Dan lalu setelah itu lanjutlah ke proses glikolisis. Nah, untuk perbedaannya sendiri, kalau glukosa sendiri nih, ini di sini ada glukosa. Ini kan kalau galaktosa sepanjang ini ya prosesnya. Nah, kalau glukosa sendiri itu hanya simpel ya, dari glukosa itu akan dibentuk heksokinase, membentuk glukosa 6-fosfat, lalu masuk ke proses glikolisis. Itu dia untuk metabolisme galaktosa. Selanjutnya ini adalah alur metabolisme fruktosa. Nah, fruktosa sendiri ini didapat dari buah-buahan, ada juga sirup jagung, dan juga merupakan penyusun sukrosa. Ya, sukrosa ini disakarida yang tersusun dari glukosa dan juga fruktosa. Untuk proses metabolismenya sendiri itu terjadi hanya di liver dan mirip dengan glikolisis. Kenapa di liver? Mari kita bahas ke peta atau skema dari alur metabolisme fruktosa. Nah, di sini kita punya fruktosa nih. Nah, jadi yang tadi setelah dia masuk ke bloodstream, itu akan dibawa oleh darah menuju ke liver. Kenapa di liver? Karena untuk enzim fruktokinasenya sendiri ini hanya ada di liver. Jadi untuk mengubah fruktosa menjadi fruktosa 1-fosfat itu menggunakan enzim fruktokinase. Yang mana enzim fruktokinase itu hanya ada di liver. Oke, catat ya teman-teman. Nah, di mana untuk prosesnya itu dibantu oleh senyawa adenin trifosfat yang akan mendonorkan satu gugus fosfatnya berubah menjadi adenin difosfat dan gugus fosfatnya tersubstitusi di bagian sebelah sini. Lalu setelah itu terbentuklah fruktosa 1-fosfat. Nah, untuk fruktosa 1-fosfat ini ntar ada di glikolisis. Jadi untuk bagian fruktosa ini ke bawahnya itu akan masuk ke alur glikolisis. Yang perbedaannya adalah untuk fruktosa ini langsung membentuk fruktosa 1-fosfat. Ntar di glikolisis itu untuk mengubah glukosa menjadi fruktosa 1-fosfat itu menggunakan enzim yang diregulasinya itu sangat banyak. Tidak seperti fruktokinase yang sangat mudah untuk diregulasi yang ada di liver. Oleh karena itu untuk metabolisme fruktosa ini bisa berjalan terus-menerus. Nah, lalu setelah terbentuk fruktosa 1-fosfat akan berlanjut ke proses glikolisis, di mana fruktosa 1-fosfat akan dipecah menjadi dua senyawa berbeda, yaitu ada gliseraldehid dan juga dihidroksiaseton fosfat, yang dimana itu dibantu oleh enzim adolase. Nah, setelah itu keduanya akan diubah menggunakan enzim triokinase dan juga tiosofosfatisomerase membentuk gliseraldehid 3-fosfat. Selanjutnya itu akan masuk ke glikolisis atau alur glikolisis. Kira-kira itulah untuk alur metabolisme dari galaktosa dan juga fruktosa. Lalu bagaimana dengan manosa? Oh, untuk manosa sendiri itu tidak dikenali oleh tubuh ya, tidak dikenali secara langsung oleh tubuh. Jadi ketika ada dia tidak diterima. Tapi ketika masuk dalam ketika glukosa masuk ke dalam sel usus halus, dia bisa berubah menjadi manosa, yang dimana manosa itu akan masuk ke siklus dari lipoprotein. Nanti dia masuk ke siklus lipoprotein. Kira-kira begitu untuk metabolisme dari manosa. Oke, lanjut. Nah, ini dia anabolisme dan katabolisme ya, seperti kita telah bahas di pertemuan sebelumnya. Marilah kita ingat kembali katabolisme dan anabolisme, perbedaannya dan untuk apa. Nah, katabolisme sendiri itu pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Jadi misalkan ada senyawa yang besar, itu akan dipecah-pecah menjadi senyawa sederhana. Nah, kalau anggaplah glikogen dipecah-pecah menjadi glukosa. Sementara anabolisme itu kebalikannya. Jadi dari senyawa sederhana disusun sehingga menjadi senyawa kompleks. Kebalikan dari katabolisme. Nah, untuk katabolisme ini bersifat eksergonik atau menghasilkan energi, sementara anabolisme ini bersifat endergonik atau membutuhkan energi dalam prosesnya. Nah, untuk katabolisme ini menimbulkan panas, untuk anabolisme ini membutuhkan panas.
Nah, untuk contohnya seperti ada respirasi, sementara untuk anabolisme itu contohnya fotosintesis. Dan kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk konsep pertama dari metabolisme karbohidrat. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya, Soirina. Silakan, Coy. Oke, selanjutnya ada katabolisme karbohidrat. Nah, katabolisme karbohidrat itu yang pertama ada glikolisis. Next. Glikolisis merupakan salah satu dari 4 jalur metabolisme glukosa. Glikolisis yaitu perubahan glukosa menjadi asam pirufat. Glikolisis dapat dipandang sebagai tahap pertama proses respirasi atau aerobik di dalam sel yang terjadi dalam sitosol, di mana glukosa dioksidasi menjadi asam pirufat atau sebagai proses pembentukan energi atau yang disebut dengan ATP dalam keadaan anaerobik. Tempat berlangsung glikolisis yaitu di sitoplasma. Nah, apa sih yang terjadi sebelum glikolisis? Yang terjadi sebelum glikolisis adalah karbohidrat atau sakarida atau gula yang kita makan sebagai sumber energi masuk ke dalam tubuh dalam wujud senyawa kompleks seperti disakarida atau maltosa dan laktosa supaya dapat dipergunakan oleh tubuh sebagai menghasilkan energi. Senyawa karbohidrat yang diserap dari dinding aliran pencernaan mesti dipotong menjadi senyawa glukosa sederhana yang disebut monosakarida seperti glukosa. Fungsi dari glikolisis ini menghasilkan ATP, menghasilkan intermediate atau senyawa antara yang berperan sebagai prekursor untuk sejumlah jalur biosintetik. Nah, tahapan glikolisis itu terjadi 10 tahapan. Yang pertama adalah fosforilase glukosa. Tahap pertama adalah fosforilasi glukosa atau penambahan gugus fosfat yang mengakibatkan pemotongan rantai heksosa. Reaksi tahap pertamanya adalah pemasukan satu gugus fosfat ke dalam molekul glukosa menghasilkan glukosa 6-fosfat. Reaksi ini dikalisis oleh glukokinase yang memerlukan ion Mg2+ sebagai kofaktornya. Sedangkan gugus fosfat dan energi yang diperlukannya didapat dari penguraian ATP menjadi ADP. Rantai 6 karbon glukosa diuraikan dan menghasilkan 2 molekul gliseraldehida fosfat berkarbon 3 ATP. Nah, tahap kedua itu ada pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Tahap kedua adalah pengubahan nama glukosa menjadi fruktosa. Dikarenakan enzim fosfoglukoisomerase, reaksi glikolisis tahap 2 merupakan isomerasi glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Dikatalisis oleh fosfoglukoisomerase, dalam reaksi ini tidak terjadi penguraian maupun pembentukan ATP. Reaksi tahap ketiga itu adalah fosforilase fruktosa 6-fosfat menjadi 1,6 difosfat. Di mana reaksi ini merupakan pengaktifan kedua pada glikolisis. Reaksi tahap ketiga adalah memasukkan gugus fosfat dari ATP dikatalisis oleh enzim aldolase fruktosa difosfat. Enzim ini mudah diisolasi pada posisi 1, menghasilkan 1,6 difosfat. Tahap keempat itu sendiri terjadi penguraian fruktosa 1,6 difosfat. Reaksi tahap keempat adalah penguraian fruktosa 1,6 difosfat. Reaksi ini dikatalisis oleh enzim fruktosa difosfat atau aldolase. Reaksi yang dikatalisis merupakan kondensasi aldol yang bersifat dapat balik. Fruktosa 1,6 difosfat diuraikan secara dapat balik yang menghasilkan 2 molekul yang berbeda diantaranya gliseraldehida 3-fosfat atau suatu aldolase dan dihidroksiaseton fosfat. Nah, tahap kelima itu ada interkonversi triosa fosfat. Reaksi tahap 5 ini dihidroksiaseton fosfat diubah seluruhnya menjadi gliseraldehida 3-fosfat sehingga kemungkinan hilangnya setengah dari energi molekul glukosa dapat dicegah. Dapat dikatakan di sini pemecahan satu molekul fruktosa 1,6 difosfat menghasilkan 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Hanya satu di antara 2 triosa fosfat yang dibentuk oleh aldolase, yaitu gliseraldehida 3-fosfat, yang dapat langsung diuraikan pada tahap reaksi glikolisis berikutnya.
Akan tetapi dihidroksiaseton fosfat dapat langsung dengan cepat bereaksi, dapat balik dan berubah menjadi gliseraldehyda 3-fosfat seperti cadangan ketika akan mengalami penguraian. Tahap ke-6 itu sendiri adalah oksidase gliseraldehyda 3-fosfat menjadi 3-fosfogliserol fosfat. Reaksi ini merupakan tahap kedua penyimpanan energi kedua yang membentuk ATP, dikatalisis oleh enzim dehidrogenase gliseraldehyda fosfat yang dapat menyebabkan reaksi dapat balik. Senyawa penerima hidrogennya yaitu koenzim NAD+ yang mengandung vitamin nikotinamida. Tahap ke-7 itu ada produksi ATP dan 3-fosfogliserat asam. Reaksi tahap ke-7 dikatalisis oleh fosfogliserat kinase atau dengan ion magnesium sebagai kofaktor, menghasilkan asam 3-fosfogliserat. Reaksi tahap ke-7 ini merupakan reaksi pertama yang menghasilkan energi. Tahap reaksi sebelumnya memerlukan energi dan gugus fosfat dari penguraian ATP menjadi ADP. Nah, tahap ke-8 itu ada pengubahan 3-fosfogliserat menjadi 2-fosfogliserat. Tahap ke-8 ini, reaksi tahapan ke-8 adalah isomerasi asam gliserat 3-fosfat menjadi asam gliserat 2-fosfat dikatalisis oleh fosfogliserat mutase yang melibatkan pergeseran dapat balik gugus fosfat. Dehidrasi 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Pada reaksi ini menghasilkan senyawa fosfat berenergi dehidrasinya dikatalisa oleh enolase yang menyebabkan pemindahan dapat balik. Molekul air dari 2-fosfogliserat menghasilkan fosfoenol pirufat. Tahap ke-9 ada dehidrasi 2-fosfogliserat. Dehidrasi 2-fosfogliserat menjadi fosfoenol pirufat. Pada reaksi ini menghasilkan senyawa fosfat berenergi dehidrasinya dikatalisa oleh enolase yang akan menyebabkan pemindahan dapat balik molekul air dari 2-fosfogliserat menghasilkan fosfoenol pirufat. Next. Dan tahap terakhir itu tahap ke-10 ada pembentukan pirufat asam dan ATP. Reaksi tahap akhir ini, glikolisis adalah pembentukan asam pirufat dari asam fosfoenol pirufat melalui senyawa antara asam enol pirufat dalam reaksi yang dikatalisis oleh pirufat kinase ini dengan ion magnesium sebagai kofaktor. Gugus fosfat yang dilepaskan oleh fosfoenol pirufat dipakai untuk mensintesis ATP dan ADP. Fosfoenol pirufat dipakai perubahan enol pirufat ke asam pirufat terjadi secara spontan. Hal ini dimungkinkan oleh transfer dari atom fosfor dari asam fosfoenol pirufik atau PP untuk ADP atau adenosin trifosfat. Next. Nah, selanjutnya ada glikolisis aerob dan anaerob. Di mana anaerob itu ada 4 tahapan reaksi dari anaerob itu sendiri. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis merupakan tahap pertama respirasi aerob yang terjadi di dalam sitoplasma atau sitosol. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Untuk lebih lengkap ya. Nah, yang kedua itu ada dekarboksilasi oksidatif. Tahap kedua setelah glikolisis adalah dekarboksilasi oksidatif. Tahap ini berlangsung di dalam mitokondria. Reaksi pertama diawali dengan perubahan asam pirufat menjadi asetil koenzim A atau asetil CoA. Perubahan tersebut menghasilkan molekul CO2 dan NADH. Artinya, satu molekul asam pirufat akan menghasilkan satu molekul asetil CoA atau CO2 dan NADH. Oleh karena pada tahap glikolisis dihasilkan 2 asam pirufat, maka dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 molekul asetil CoA, 2 molekul CO2, dan 2 molekul NADH. Nah, tahap ketiga itu ada siklus Krebs. Siklus Krebs adalah tahapan ketiga dari serangkaian proses respirasi aerob.
Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Dan yang terakhir itu ada 4 transport elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP yang paling banyak. Transport elektron yang berlangsung di dalam krista yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transport elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antara senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transport elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Nah, selanjutnya ada reaksi anaerob. Reaksi anaerob itu adalah respirasi anaerob merupakan proses pemecahan glukosa guna membebaskan energi dengan kondisi lingkungan tanpa oksigen, di mana respirasi ini terjadi ketika kondisi kurang menguntungkan. Nah, ada 2 reaksi anaerob ini. Yang pertama itu ada fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol banyak dilakukan oleh ragi, asam pirufat hasil dari glikolisis. Selanjutnya dikarboksilasi dengan bantuan enzim pirufat. Dekarboksilasi yang memecah ikatan karbon dioksida dan gugus karbonat sehingga terbentuk asetaldehida. Asetaldehida kemudian direduksi menjadi etanol. Oleh karena itu, fermentasi alkohol menghasilkan 2 ATP, 2 etanol, dan 2 CO2 yang dihasilkan dari fermentasi alkohol akan membuat roti mengembang. Nah, yang kedua itu ada fermentasi asam laktat. Fermentasi asam laktat banyak dilakukan oleh bakteri, contohnya pada proses pembuatan yogurt. Yogurt adalah produksi fermentasi berbahan dasar susu yang difermentasi dengan bantuan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri asam laktat mengubah laktosa pada susu menjadi asam laktat melalui reduksi asam pirufat hasil glikolisis oleh NADH. Asam laktat yang dihasilkan dapat menggumpalkan susu sehingga tekstur yogurt kental. Asam laktat juga terbentuk pada otot manusia. Pada saat berlari, otot membutuhkan banyak oksigen agar diperoleh banyak energi untuk berlari. Jika otot kekurangan oksigen, maka otot akan memperoleh energi melalui jalur fermentasi asam laktat. Terbentuknya asam laktat ini akan membuat otot terasa pegal-pegal. Next. Nah, selanjutnya ada regulasi glikolisis. Yang pertama, enzim heksokinase. Enzim ini dihambat oleh produk glukosa 6 fosfat. Semakin banyak produk yang terbentuk, maka jumlah enzim ini akan berkurang. Dan yang kedua ada enzim glukokinase. Enzim ini tidak dihambat oleh glukosa 6 fosfat. Dan yang ketiga itu ada enzim fosfofruktokinase. Enzim ini diaktifkan oleh peningkatan AMP dalam sitosol. AMP meningkat karena ATP dihidrolisis oleh reaksi yang memerlukan energi. Dan yang terakhir itu ada enzim enolase. Enzim ini dihambat oleh fluorida. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke glikogenolisis. Glikogenolisis itu kan glikogen dan lisis. Sebelumnya kita akan memperkenalkan apa sih itu glikogen. Glikogen adalah karbohidrat penyimpanan untuk sebagian besar mamalia. Karbohidrat biasanya disebut gula dan ini diklasifikasikan berdasarkan jumlah residu yang disebabkan oleh hidrolisis. Yang terbentuk adalah monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Glikogen adalah dari sudut pandang biokimia. Polisakarida yang terdiri dari rantai bercabang dari aldosa, 6 karbon yaitu heksosa yang dikenal sebagai glukosa. Glikogen dapat direpresentasikan secara grafis sebagai pohon glukosa ini juga disebut pati hewan. Nah, selanjutnya itu ada struktur glikogen. Glikogen adalah polimer glukosa bercabang. Residu glukosa dihubungkan secara linier dengan ikatan glikosidik
alfa min 1,4, dan kira-kira setiap 10 residu rantai residu glukosa bercabang melalui ikatan glikosidik alfa min 1,6. Ikatan alfa glikosidik menimbulkan struktur polimer helix. Glikogen dihidrasi dengan 3 hingga 4 bagian air dan membentuk butiran di sitoplasma yang berdiameter 10-40 nanometer. Nah, yang pada gambar ini yang di samping kiri itu, yang warna lingkaran hijau itu mewakili hubungan alfa min 1,6. Sedangkan pada lingkaran merah mewakili ujung rantai yang non-reduksi. Next dulu. Glikogenolisis adalah lintasan metabolisme yang digunakan oleh tubuh. Selain gluconeogenosis, untuk menjaga keseimbangan kadar glukosa di dalam plasma darah untuk menghindari simptoma hipoglisemia, pada glikogenolisis, glikogen digradasi berturut-turut dengan 3 enzim. Yang pertama ada glikogen fosforilase, yang kedua ada glukosidase, yang ketiga ada fosfoglukomutase menjadi glukosa. Hormon yang berperan pada lintasan ini adalah glukagon dan adrenalin. Nah, ini tahapan glikolisis. Glikogenolisis adalah pemecahan glikogen menjadi glukosa. Peristiwanya sebetulnya ini sebenarnya sederhana. Ini awalnya ada rantai glikogen, anggap aja rantainya panjang. Sehingga disimpulkan seperti ini, jadinya kita anggap panjang sekali, kemudian di ujung rantai ini dapat dipecah menjadi glukosa. Caranya bagaimana? Dengan cara menambahkan satu gugus fosfat yang dikatalisis oleh glikogen fosforilase. Nah, ketika ujung dari rantai yang yaitu glukosa, yang paling ujung mendapatkan gugus fosfat, dia akan terlepas dari rantainya, sehingga dia akan membentuk glukosa 1-fosfat. Sehingga pemecahan atau glikogenolisis itu menghasilkan glukosa 1-fosfat. Sehingga rantai menjadi peristiwanya adalah akan mengalami peristiwa glikogenesis. Akan mengalami peristiwa pemecahan semacam ini secara terus-menerus. Di ujung ini bisa kita lihat di bagian ini akan dipecah terus-menerus hingga menyisakan 4 residu. Ya, pemecahan ini sama seperti dengan katalisis glikogen fosforilase. Glikogen fosforilase dengan melibatkan gugus fosfat, jadinya peristiwa ini berlangsung secara terus-menerus hingga terlepas satu persatu. Hingga menyisakan 4 residu. Kita lihat ya, ini awalnya cabangnya panjang. Kemudian setelah menyisakan 4 residu ini, 3 residu glukosa ini akan dipindahkan ke ujung salah satu cabang yang lain. Awalnya cabangnya panjang, kemudian kedua rantai cabang ini akan semakin pendek karena terjadi peristiwanya pelepasan glukosa, sehingga sama-sama menyisakan 4 glukosa. Kemudian salah satu rantai 3 glukosanya akan dipindahkan ke ujung rantai yang lain, sehingga hanya menyisakan 1 glukosa saja. Peristiwa ini dikatalisis oleh enzim glukanotransferase. Kemudian 1 glukosa yang tersisa ini akan dilepaskan menghasilkan glukosa lain. Yang kita lihat di sini glukosa yang dilepaskan dari peristiwa ini adalah glukosa saja, bukan glukosa 1-fosfat. Pada peristiwa ini yang dilepaskan akan dipecah lagi, kemudian nanti dibaca sehingga menghasilkan 4 residu sama seperti tadi, 3 residu akan dipindahkan ke ujung dari rantai yang lain. Nah, peristiwa ini tuh akan terjadi terus-menerus teman-teman hingga nanti kadar glukosa darah normal kembali. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Selvia. Oke, selanjutnya ada anabolisme karbohidrat. Yang pertama ada glikogenesis. Glikogenesis ini merupakan pembentukan glikogen dari glukosa. Nah, peristiwa ini terjadi di dalam hati dan otot. Peristiwa ini terjadi apabila terjadi peningkatan
kadar glukosa dalam darah, yang kemudian pankreas akan mensekresikan hormon insulin yang akan menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Hormon insulin ini kemudian akan menstimulasi enzim glikogen sintase untuk memulai proses glikogenesis. Glikogen yang disimpan ini merupakan cadangan energi utama saat tubuh kekurangan energi dan mencegah hiperglikemia. Peristiwa glikogenesis ini terjadi pada saat setelah makan, yang mana glukosa akan naik, dan kemudian insulin akan disekresikan dan mengaktifkan glikogenesis, yang kemudian glukosa diubah menjadi glikogen. Peristiwa ini terjadi di hati dengan glukosa ini akan ditransport dengan menggunakan GLUT2. Kalau di otot, glukosa ini akan ditransport dengan GLUT4. Glikogen yang disimpan dalam hati itu sebesar 10% massa dari jaringannya, atau sekitar 100 gram. Kalau di otot sebesar 1-2% massa jaringannya, atau sekitar 400 gram. Next. Nah, ini tahapan glikolisis dan glikogenolisis. Yang pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat dengan glukokinase, kemudian diubah menjadi glukosa 1-fosfat, dan kemudian direaksikan dengan UTP dengan bantuan enzim UDP glukosa pirofosforilase yang kemudian menjadi uridin difosfat glukosa. Kemudian uridin difosfat glukosa ini akan direaksikan dengan glikogen yang kemudian akan membentuk glikogen primer, dan glikogen primer ini akan direaksikan kembali dengan UDP glukosa dengan dikatalisis oleh enzim glikogen sintase dan membentuk ikatan 1,4 glikosidik. Kemudian enzim pembentuk cabang ini akan memperpanjang rantai glikogen. Enzim ini akan membentuk ikatan 1,6 glikosidik. Next. Yang pertama ini ada tahapan fosforilasi glukosa. Pada proses ini, glukosa direaksikan dengan ATP, yang kemudian dikatalisis dengan heksokinase di otot dan glukokinase di hati. Kemudian terbentuk glukosa 6-fosfat dan adenin difosfat. Next. Yang kedua ada isomerisasi glukosa 6-fosfat. Di sini glukosa 6-fosfat diubah menjadi glukosa 1-fosfat dengan dikatalisis enzim fosfoglukomutase. Jadi fosfat yang ada di karbon nomor 6 dipindah ke karbon yang nomor 1. Next. Yang kemudian terjadi aktivasi glukosa. Di sini glukosa 1-fosfat direaksikan dengan UTP, kemudian dengan dikatalisis oleh UDP glukosa pirofosforilasi. Kemudian membentuk UDP glukosa. Di sini 1-fosfatnya dari glukosa 1-fosfat. Kemudian di sini ada uridin dan 1-fosfat yang kemudian akan diikat dengan fosfat yang ada di glukosa 1-fosfat sehingga menjadi UDP glukosa. Dan di sini ada 2-fosfat atau pirofosfat. Next. Kemudian tahapan glikogenesis ini pertamanya itu glikogenin atau protein glikogenin ini akan mengkatalisis pemindahan 7 residu glukosa, uridin difosfat glukosa untuk membentuk glikogen
primer, yang kemudian glikogen primer ini akan direaksikan lagi dengan UDP glukosa. Nah, kemudian ada tahapan selanjutnya itu penambahan panjang dari glikogen primer. Di sini digunakan glikogen sintase, yaitu dengan direaksikan UDP glukosa dengan glikogen primer, yang kemudian akan melepaskan uridin difosfat dan glikogen bertambah satu residu glukosa lagi. Kemudian setelah penambahan sekitar 11 residu glukosa, enzim pembentuk cabang ini akan memindahkan sekitar 7 glukosa residu ke salah satu glukosa residu yang ada di rantai awal. Yang kemudian ini akan membentuk ikatan alfa 16 glikosida. Nah, selanjutnya ada gluconeogenesis. Gluconeogenesis ini merupakan pembentukan glukosa dari bahan non-karbohidrat seperti asam aminoglukogenik, asam laktat, gliserol, dan asam propionat. Proses ini terjadi ketika cadangan glikogen di dalam tubuh menurun di bawah batas normal. Proses ini itu terjadi di dalam hati dan ginjal. Tujuannya itu untuk menjaga keberlangsungan keberadaan glukosa di dalam darah. Next. Gluconeogenesis ini bertanggung jawab untuk membersihkan asam laktat yang ada dalam otot rangka dan eritrosis, gliserol dari jaringan adiposa, dan propionat pada sistem digestif hewan pemamah biak atau ruminansi. Next. Seperti yang tadi, substrat dari gluconeogenesis ini ada asam aminoglukogenik dan laktat. Asam aminoglukogenik ini merupakan asam amino yang dapat masuk jalur pirufat atau intermediate siklus asam sitrat seperti alfa-ketoglukotarat atau oksaloasetat. Semua asam amino ini glukogenik kecuali lisin dan leusin. Asam aminoglukogenik itu merupakan prekursor untuk glukosa melalui jalur glukogenesis. Di sini ada contohnya alanin. Alanin ini akan di transaminasi yang kemudian dengan dikatalisis alanin aminotransferase diubah menjadi pirufat. Kemudian ada laktat. Laktat ini merupakan produk yang terbentuk sebagai hasil dari glikolisis pada otot rangka dan eritrosis. Laktat ini ditransfer dari otot ke hati melalui darah. Di sini laktat laktat diubah menjadi pirufat dengan dikatalisis oleh laktat dehidrogenase. Next. Di sini ada siklus asam laktat atau siklus Cori dan glukosa alanin siklus. Saat glikolisis di dalam otot itu akan merubah pirufat menjadi laktat. Laktat ini kemudian ditransfer ke hati dengan dibantu oleh darah, dan kemudian laktat di hati ini akan diubah kembali menjadi pirufat, kemudian menjalani proses gluconeogenesis menjadi glukosa. Kemudian alanin ini
Terjadi karena glikolisis dari glikogen yang ada di dalam otot, kemudian pirufat ini akan ditransaminasi menjadi alanin. Kemudian alanin ini akan ditransfer ke liver, dan kemudian alanin ini akan ditransaminasi kembali menjadi pirufat, dan kemudian menjalani proses gluconeogenesis. Next. Di sini ada propionat. Propionat ini merupakan sumber glukosa pada ruminansia yang akan masuk proses gluconeogenesis melalui siklus asam sitrat setelah diubah menjadi suksinil-CoA. Yang pertama itu propionat diesterifikasi dengan bantuan hasil CoA sintase menjadi propionil-CoA. Kemudian dikarboksilasi dengan bantuan propionil-CoA karboksilase menjadi demetil malonil-CoA. Kemudian demetil malonil-CoA ini akan diubah menjadi metil malonil-CoA dan kemudian akan diisomerisasi dengan bantuan enzim metil malonil-CoA mutase menjadi suksinil-CoA. Suksinil-CoA ini akan masuk ke siklus asam sitrat. Kemudian ada gliserol. Gliserol ini dilepaskan dari jaringan adiposa sebagai hasil dari lipolisis lipoprotein triasil gliserol dalam keadaan setelah makan. Ini dapat digunakan untuk reesterifikasi asam lemak bebas menjadi triasil gliserol atau substrat untuk gluconeogenesis di hati. Dalam keadaan puasa, gliserol ini dihasilkan oleh lipolisis dari triasil gliserol dari jaringan adiposa digunakan untuk substrat untuk gluconeogenesis di hati dan ginjal. Di sini gliserol diubah menjadi gliserol 3-fosfat dengan enzim gliserol kinase. Kemudian gliserol 3-fosfat ini diubah menjadi dihidroksi aseton fosfat dengan bantuan gliserol 3-fosfat dehidrogenase. Kemudian dihidroksi aseton fosfat ini akan diisomerisasi menjadi gliseraldehid 3-fosfat yang kemudian akan masuk ke siklus gluconeogenesis. Nah, ini tahapan gluconeogenesis secara umumnya. Yang berbeda dari gluconeogenesis dari glikolisis itu yang pertama ada yang pertama itu pirufat ini akan diubah menjadi oksaloasetat. Pertama itu pirufat dari sitoplasma akan masuk ke dalam mitokondria. Kemudian pirufat ini akan diubah menjadi oksaloasetat. Dan kemudian oksaloasetat ini akan diubah menjadi malat. Dan malat ini akan keluar dari mitokondria ke sitoplasma kembali. Kemudian malat ini akan diubah menjadi oksaloasetat lagi. Next. Tahapan yang kedua yang berbeda dari glikolisis itu ada proses oksaloasetat diubah menjadi fosfoenol pirufat. Oksaloasetat ini akan direaksikan dengan GTP dengan bantuan fosfoenol pirufat karboksilase, kemudian menjadi fosfoenol pirufat dan diubah menjadi GDP dan ada GDP dan CO2. Kemudian
Yang berbeda lagi itu pada proses fruktosa 1,6 bifosfat diubah menjadi fruktosa 6 fosfat. Pada proses ini fruktosa 1,6 bifosfatase mengkatalisis proses hidrolisis dari fruktosa 1,6 bifosfat menjadi fruktosa 6 fosfat. Next. Nah, kemudian tadi fruktosa 6 fosfat itu diisomerisasi menjadi glukosa 6 fosfat. Glukosa 6 fosfat ini dari sitoplasma kemudian ditransfer ke retikulum endoplasma lumen dengan bantuan T1. Nah, kemudian di retikulum endoplasma ini, glukosa 6 fosfat akan diubah menjadi glukosa dengan bantuan glukosa 6 fosfatase. Kemudian glukosa ini akan dikeluarkan kembali ke sitoplasma dengan bantuan T2 dan T3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Evelyn. Selanjutnya adalah pengendalian metabolisme. Nah, yang pertama itu pengendalian glikolisis dan gluconeogenesis. Nah, apa sih tujuan dari pengendalian ini? Jadi, hati itu kan dapat membuat glukosa melalui gluconeogenesis dari pirufat. Dan menggunakan glukosa tersebut melalui proses glikolisis. Sehingga harus ada suatu sistem pengaturan yang mencegah agar kedua lintasan ini tidak bekerja serentak. Nah, sistem pengaturan ini juga harus menjamin bahwa aktivitas metabolik hati sesuai dengan status gizi tubuh, yaitu pembentukan glukosa selama tubuh berpuasa atau tidak mendapatkan konsumsi, dan menggunakan glukosa saat glukosa terbilang banyak dalam tubuh. Aktivitas gluconeogenesis dan glikolisis diatur secara terkoordinasi dengan cara perubahan jumlah relatif glukagon dan insulin yang merupakan hormon dalam sirkulasi metabolisme. Ini merupakan diagram umumnya. Jadi jika pada kadar glukosa dan insulin itu dalam tubuh turun, akan mengakibatkan oksidasi hati itu meningkat, sehingga terjadinya peningkatan asam amino, terutama alanin, dan juga peningkatan asam lemak dan asetil-CoA. Nah, asam amino ini menjadi pirufat sebagai bahan untuk terjadinya proses gluconeogenesis, yang mana gluconeogenesis ini membutuhkan bahan pirufat yang tidak hanya didapatkan oleh karbohidrat, melainkan dari makromolekul lain seperti asam amino. Kemudian asetil-CoA yang tadi meningkat di dalam tubuh itu berfungsi sebagai mengaktifkan pirufat karboksilase, yang mana merupakan enzim dari tahapan glikogenesis yang mengubah pirufat menjadi oksaloasetat. Dan asam lemak dan alanin tadi yang meningkat itu berfungsi sebagai menghambat pemecahan PEP atau fosfoenolpirufat, sehingga tidak terbentuknya PEP. Selanjutnya adalah pengaturan hormonal fosfofruktokinase pada tahapan glikolisis, dan juga fruktosa 1,6 bifosfatase pada tahapan gluconeogenesis. Nah, kedua enzim ini itu diperantai oleh senyawa, yaitu fruktosa 2,6 bifosfatase, yakni suatu molekul isyarat yang berasal dari fruktosa 6 fosfat. Nah, apa sih fungsi dari fruktosa 2,6 bifosfat ini? Jadi, pada saat glukosa dalam tubuh itu sedang naik, fruktosa 2,6 bifosfat itu mengaktifkan fosfofruktokinase yang pada tahapan glikolisis dan menghambat fruktosa 1,6 bifosfatase pada tahapan gluconeogenesis, sehingga glikolisis itu aktif dan gluconeogenesis itu menjadi terhambat. Nah, kebalikannya pada saat kadar glukosa sedang turun, terjadinya peningkatan glukagon dan mengakibatkan penurunan fruktosa 2,6 bifosfat, sehingga pengaktifan gluconeogenesis dan penghambatan glikolisis itu terjadi.
Selanjutnya ada pengendalian glikogenesis dan glikogenolisis. Nah, pada saat kadar gula dalam darah itu sedang turun, pada gambar sebelah kiri, tubuh akan mengedarkan hormon epinefrin dan glukagon, sehingga mengaktifkan protein kinase A yang mana akan menjadi fosforilasi, akan berperan sebagai fosforilasi. Dia akan memfosforilasikan glikogen sintase A dan fosforilase kinase. Nah, glikogen fosforilase A yang tadinya aktif untuk mensintesis glikogen menjadi tidak aktif karena dia ketempelan fosfat dari protein kinase A. Kemudian sebaliknya pada fosforilase kinase yang tadinya tidak aktif menjadi aktif karena dia ketempelan fosfat dan mengaktifkan glikogen fosforilase B sehingga terjadinya degradasi glikogen. Nah, pada saat gula darah dalam tubuh itu sedang meningkat, maka yang akan diedarkan dalam tubuh adalah hormon insulin yang akan mengaktifkan protein fosfatase 1 yang merupakan kebalikan dari protein kinase A. Dia akan mengambil fosfat-fosfat yang ada pada glikogen fosforilase A, fosforilase kinase, dan juga glikogen sintase B. Nah, glikogen fosforilase A yang tadinya aktif untuk mendegradasikan glikogen akan menjadi tidak aktif karena dia kehilangan fosfat. Sama halnya dengan fosforilase kinase A yang tadinya aktif menjadi tidak aktif karena dia kehilangan fosfat. Nah, beda dengan glikogen sintase B yang tadinya tidak aktif karena dia ketempelan fosfat menjadi aktif karena dia kehilangan fosfat dan melakukan sintesis glikogen. Nah, ini merupakan diagram singkat rangkuman dari yang tadi ya. Jika kadar gula darah dalam tubuh itu sedang tinggi, maka hormon insulin akan disekresikan atau diedarkan, sehingga mengaktifkan protein fosfatase 1, yaitu dia mengambil gugus-gugus fosfat, dan terjadinya proses glikogenesis dan proses glikogenolisis terhenti. Kebalikannya, pada saat kadar gula darah rendah, diedarkannya hormon glukagon dan epinefrin, sehingga mengakibatkan protein kinase A, yaitu dia menambah gugus-gugus fosfat atau fosforilasi, sehingga terjadi proses glikogenolisis dan proses glikogenesis terhenti. Nah, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.